warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Astuti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Sosial dengan nomor NIM 12070125965. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema sistem pemerintahan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Undang-undang negara sifatnya terbuka dan bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Amandemen Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lembaga negara sebelum amandemen yang pertama itu ada MPR. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menjadi lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tidak terbatas. Yang memiliki tugas yaitu yang pertama, membuat putusan yang nggak bisa ditentang oleh lembaga negara lain, termasuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang pelaksanaannya dimanfaatkan pada Presiden. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN, memberhentikan Presiden jikalau yang bersangkutan melanggar GBHN, mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari oleh anggota MPR. Kemudian setelahnya ada DPR. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Karena anggota DPR merupakan anggota partai politik yang peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan DPR tidak bertanggung jawab terhadap Presiden. DPR memiliki tugas dan wewenang seperti mengajukan rancangan undang-undang, memberikan persetujuan atas peraturan perundang-undangan atau Perpu, memberikan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, setelah itu adanya Presiden pada sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara 1945, Presiden ini merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia ini Presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Jadi pada saat sebelum amandemen ini dilakukan, Presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Bahkan sebelum adanya amandemen, Presiden ini mempunyai hak prerogatif yang besar dan memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam situasi yang memaksa, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, memegang posisi dengan dominan sebagai mandatori MPR, memegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan juga yudikatif. Kemudian ada BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan yang memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, berwenang untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD, serta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Kemudian diturunkannya lah DPA atau Dewan Pertimbangan Agung yang sebelum amandemen Undang-Undang 1945, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA ini memiliki fungsi untuk memberikan masukan atau pertimbangan kepada Presiden. DPA ini sendiri dibentuk berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Tugas dan wewenang DPA itu yang pertama pada ayat 2 pasal ini menyatakan kalau DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian dalam penjelasan pasal 16 itu disebutkan kalau DPA berbentuk Council of State yang wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah.
Kemudian MA, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman ini dilakukan cuman oleh Mahkamah Agung atau MA. Lembaga Mahkamah Agung ini bersifat mandiri dan juga tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya. Karena MA ini memiliki tugas dan wewenang yang pertama, memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi, menguji peraturan perundang-undangan, mengajukan 3 orang hakim konstitusi, berwenang mengadili pada kasasi.